sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdari. Himmah itu semangat, semangat dalam bekerja, semangat dalam ibadah, semangat dalam mengerjakan apapun, sama itu himmam. Kalau sudah himam sabiqah, himmah yang sangat kuat, jadi himmam yang mengalahkan segalanya. Pokoknya semangat tinggimu di dalam menjalankan apa saja. Ini lanjutan dari hikmah sebelumnya. Hikmah sebelumnya dijelaskan tentang dua model manusia. Ada manusia yang ditempatkan oleh Allah di maqam tajrid, dia tidak punya tanggung jawab, maka selagi dia tidak punya tanggung jawab, hendaknya memperbanyak waktunya hanya untuk Allah saja, jangan sibuk urusan-urusan yang lainnya. Hidup tanpa istri, tanpa anak, tanpa sanak, tanpa kerabat, tanpa saudara, maka baginya adalah urusan dia dengan Allah saja. Tapi kalau orang itu ditempatkan oleh Allah di makom, di tempat namanya sebab, dia punya istri, punya anak, maka dia wajib mencari nafkah. Wajib mencari nafkah, tidak boleh duduk ongkang-ongkang. Dan kalau dia duduk ongkang-ongkang, ketahuilah ini pelanggaran ini. Ini hawa nafsu dia. Sudah tidak benar. Apalagi alasannya dakwah. Sudah diingatkan kemarin, banyak disinggung oleh para mensyarah. Ada sebagian orang itu dia malas mencari nafkah, malas bekerja, merepotkan orang lain, alasannya dia beribadah saja, padahal dia punya tanggung jawab, punya keluarga, punya anak. Bahkan mungkin berdakwah, istrinya suruh kerja, enggak, yang kerja dirimu, jangan istrimu suruh kerja lalu kamu dakwah keliling ke sana kemari, haram. Tapi istri saya ridho, bukan ridho takut sama ente. Ini nggak boleh. Maka seorang suami jangan masuk wilayah yang salah. Kalau sudah engkau punya tanggung jawab, hendaknya kita harus berusaha mencari nafkah dan seterusnya. Baik, akan tapi lihat, kalau seandainya kita sudah masuk wilayah sebab, jangan sampai sombong bahwasanya keberhasilanmu itu karena dirimu sendiri. Berusaha dapat duit karena usahaku, aku mengambil sebab, aku yang berusaha, aku dapat duit, masuk bab ujub. Maka langsung dipangkas oleh bin Athaillah As-Sakandari, sawabiqul himami. Tapi ingat, usahamu seperti apapun, dengan jerih payah yang engkau hadirkan seperti apapun, sebesar apapun semangatmu di dalam menjalankan sebab, kerja keras mencari rizki, tapi semua ada batasnya. Batasnya adalah ketentuan Allah. Kamu kaya tidak kaya, ini batasnya ketentuan Allah. Jadi aswarul aqdar, aswar itu sur, pagar. Jadi digambarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari ketentuan Allah. Jadi dirimu begini, kamu akan menjadi orang kaya, kamu akan menjadi orang seperti ini, takdir Allah, ketentuan Allah akan seorang hamba dengan model begini. Itu seperti digambarkan dipagari dengan sur, pagar. Jadi tembus gak bisa. Kalau sudah engkau harus kaya, biarpun dicuri orang berkali-kali tetap kaya, itu maksudnya gitu. Begitu sebaliknya, biarpun kau kerja jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak tahu gimana itu caranya. Saya sering dengar, saya ikut-ikutan aja, padahal saya jarang ikut-ikutan ngomong. Ya mungkin saking luar biasanya. Tapi kalau jatah orang tersebut adalah orang yang fakir, tetap saja fakir. Ketentuan Allah tidak bisa diterobos. Jadi aswar al-qadar. Baik, sekarang kita membahas, ini banyak yang harus bahas ini, masalah akidah keimanan tentang takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas juga masalah qada qadar, tidak tahu di mana tempatnya. Qada, kalau qada itu adalah ilmu Allah azza wa jalla, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bil asya' terhadap segala sesuatu, kulliha ala ma satakunu alaihi fil mustaqbali. Jadi gini, qada itu pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi apa yang akan terjadi kepada dirimu Allah sudah tahu dari zaman azali dulu. Itu qada Allah. Jadi ketentuan pengetahuan Allah
Jadi qada Allah adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi nanti. Jadi anakmu berapa, cucumu berapa, hartamu berapa miliar, Allah sudah tahu. Itu qada, pengetahuan Allah. Biarpun sesuatu itu belum terjadi, baru nanti namanya qadar. Kalau qadar adalah Allah mewujudkan sesuatu saat ini misalnya sesuai dengan apa yang Allah telah ketahui. Artinya Allah itu sudah tahu dari zaman dahulu zaman azali bahwasanya engkau punya anak 5 atau punya anak 6, panjang umur semuanya, sukses, cucumu 12 atau 16, tahu semuanya. Allah sudah tahu. Padahal diri anda lah baru nikah tahun ini misalnya, Allah sudah tahu cucumu berapa, anakmu berapa, Allah sudah tahu. Nah, di saat anda menikah, maka waktu anda menikah itu sesuai dengan pengetahuan Allah. Allah sudah tahu kalau dirimu akan menikah di bulan ini, di bulan kapit ini, bulan berkah ini. Jangan sampai ada bulan kapit, bulan sengsara. Nggak ada bulan sengsara, semua bulan berkah. Yang meyakini bulan kapit, bulan sengsara, sengsara nanti. Baik, ada orang menikah di bulan berkah ini karena Dzulqa'dah, bulan haram nih, bulan mulia ini. Allah sudah tahu kemudian melahirkan anak tahun ini, berikutnya anak ketiga, keempat, mendidik sukses. Allah sudah tahu. Dan di saat sudah terwujud namanya qadar, ketentuan Allah terhadap dirimu sesuai dengan apa yang Allah ketahui, namanya qada qadar. Ini yang harus kita imani. Kita wajib iman bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan terjadi padamu. Dan Allah kemudian yang terjadi padamu saat ini pun sesuai dengan pengetahuan Allah. Allah dari dulu tahu dirimu seperti ini, bahkan kita akan kedip hari ini sudah tahu Allah dari dulu. Ini qada sama qadar. Di saat Allah menjadikan dirimu seperti ini namanya qadar. Baik, sekarang ini yang nggak bisa dirubah. Dirimu harus begini, nggak bisa dirubah. Tapi untuk sampai kepada anda punya anak, sampai anda menikah, kan biasanya ada sebab. Kamu ngelamar, pergi ke sana, ditolak 6 kali. Allah tahu itu. Tak taunya hari yang ke-7 baru diterima. Lah ini usahamu ini. Jadi usahamu ini termasuk bagian dari ketentuan Allah. Jadi waktu kita ngelamar ditolak, Allah juga tahu. Yang ke-7 istimewa gitu loh, maksudnya pilihannya cuma gitu. Allah pikir ini bukan ke levelmu, itu levelmu harus solehah gitu loh maksudnya. Masa ngelamar orang asal saja gitu, enggak, pinggirin ya, harus ke-7 baru dapat. Ibaratnya gitu. Jadi waktu menikah yang ke-7 Allah juga tahu. Artinya ketentuanmu menikah di bulan ini, untuk dirimu menikah di tahun ini, bulan ini ketentuan dari Allah dan Allah sudah tahu. Prosesnya inilah sebab. Baik, kemudian setelah menikah Allah tahu anakmu kenyang-kenyang, gendut-gendut, seger-seger. Dari mana? Kau beri suplemen susu, makan segala macam gizi. Dari mana kamu dapat semua? Saya cari, beli di pasar. Duitnya dari mana? Kerja. Mulai dari kerja, beli pasar, Allah juga tahu. Jadi diri kita mengambil sebab. Jadi sebab karena anda masuk wilayah tadi apa? Sebab. Sudah menikah, setelah menikah punya anak, maka dirimu harus berusaha. Akhirnya anda berusaha. Dan berusahanya anda diketahui oleh Allah. Allah sudah maha tahu. Dan yang menentukan anda berusaha adalah Allah. Jadi jangan sampai ada orang berkata bahasanya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Anda bisa berbuat karena Allah berikan kepada anda kehendak. Ini biasanya kebingungan seseorang. Ada kelompok 2 akidah besar, yang sesat, yang satu Qadariyah, yang satu Jabariyah. Ini pembahasan akidah. Qadariyah mengandalkan akalnya, aku bisa begini, aku bisa begini. Nggak benar. Kaum Mu'tazilah sampai mengatakan kalau aku berbuat dengan kekuatanku sendiri. Api membakar dengan kekuatan yang Allah titipkan di api. Tidak, api membakar karena Allah menghendaki. Jadi api membakar karena Allah, kebiasaan iya. Kebiasaan api jika didekatkan kertas membakar. Tapi api membakar ini bukan karena api punya kekuatan di dalam diri api, tapi karena Allah menghendaki api membakar sesuai dengan qada qadar tadi. Baik, kemudian nah ini kalau sudah orang tahu bahwasanya semua yang terjadi ini diketahui oleh Allah, maka dirimu itu kaya diketahui oleh Allah,
dia fakir diketahui juga oleh Allah. Baik, maksudnya apa? Tugasmu hanya berusaha mengambil sebab, adapun urusan hasilnya urusan Allah. Urusan Allah. Maka seseorang bekerja banting tulang, meres keringat, tatanya ujung-ujung hasilnya tetap fakir. Karena memang sebesar apapun usahamu, dirimu tidak akan bisa menembus ketentuan Allah yang sudah pasti dan tidak akan berubah. Takdir Allah tidak akan berubah, tidak akan berubah dengan apapun yang kita lakukan, bahkan juga tidak berubah dengan doa. Tapi yang harus kita pahami, doa adalah bagian daripada takdir Allah. Doa bagian daripada takdir Allah. Sebab apa? Yang terjadi pada kita diketahui oleh Allah dan tidak ada perubahan sudah. Jadi misalnya memang di mata manusia akan terlihat perubahan di mata manusia, tapi bagi Allah nggak ada yang berubah. Misalnya sekarang saya merasa lapar, kemudian di saat saya lapar saya harus mengambil piring, setelah itu saya ngambil nasi, saya ambil lauk, saya makan. Setengah jam kemudian selesai makan, terasa perut saya kenyang. Dalam bahasa manusia apa? Karena makan saya kenyang. Jadi seolah-olah dalam pemahaman kita adalah makanku yang menjadikan aku kenyang. Baik, jadi seolah-olah laparku telah aku rubah menjadi kenyang. Itu kan di dalam bahasa manusia. Tapi bagi Allah, kamu kenyang sudah tahu dari dahulu Allah kalau dirimu bakal yang di mata Allah tidak ada yang berubah. Di mata Allah ya sudah, hidupmu seperti ini masa kecil dengan disayang oleh orang tua, masa gede begini, Allah sudah tahu. Ini dalam masalah pengetahuan Allah, qada dan qadar Allah. Adapun kita menjalani hidup ini, tidak mungkin kita menjalani hidup kecuali dengan sesuai dengan qada dan qadar Allah, kecuali sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak ada satupun hamba yang bisa menjalani hidup ini tanpa sesuai dengan qada Allah. Nggak mungkin. Nah mungkin, pasti sesuai dengan qada Allah, dengan ketentuan Allah. Nah, ketentuan Allah itu bagaimana? Nah inilah yang harus kita pahami. Ketentuan Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi bagi kita apa? Bagi kita adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita, yaitu akal untuk berpikir. Untuk berpikir. Jadi akal kita berpikir, kemudian perasaan kita mau tidak mau itu nanti akhirnya perasaan yang Allah berikan kepada kita, rasa lapar, akhirnya kita bergerak. Kalau dicabut rasa lapar saja, lihat, mau sombong, oh saya bisa makan, saya kenyang. Hei, jangan sombong. Biarpun makanan Anda, badanmu sehat, tapi tak taunya oleh Allah dicabut rasa pengen makan, nggak mau makan, itu mual nanti. Ya, jangan sombong. Wah ini saya bisa, saya mau makan, saya akan kenyang. Nggak, rasa. Jadi rasa sendiri itu ternyata Allah berikan kepada kita untuk bisa makan. Nah ini, jadi apa yang Allah berikan kepada kita dari akal, dari rasa, inilah yang hendaknya kita ikuti. Kemudian di samping ada rasa dan akal yang Allah berikan kepada kita, di sana ada petunjuk dari siapa? Juga dari Allah. Maka muncullah, hadirlah seseorang yang ikut petunjuk. Lapar dia makan, petunjuk dari Allah. Itu petunjuk, cuman petunjuk nggak pakai seperti wahyu Quran, enggak. Jadi petunjuk itu ada yang berikan kepada seseorang langsung. Itu petunjuk langsung. Adapun urusan kebenaran melalui Quran dan hadis, petunjuk wahyu. Kalau urusan seorang ibu tiba-tiba melahirkan sang anak, kucing pun demikian, serigala pun anaknya lahir, disayang, itu petunjuk dari Allah. Biarpun dia tidak bisa baca Quran, tapi petunjuk langsung. Kalau seandainya rasa kasih dan petunjuknya dicabut oleh Allah, nggak ngerti itu. Kalau itu anaknya nggak ngerti. Baik. Nah, petunjuk itu diberikan oleh Allah sehingga menjalankan dia sesuai dengan petunjuknya. Baik petunjuk yang tertulis di dalam Al-Quran, hadis Nabi yang dipahami ulama, atau yang dititipkan di dalam perasaan kita, sehingga kita rindu kepada anak kita pengen makan, kita patuh
pengen seger diberi oleh Allah ngantuk, itu petunjuk juga sebetulnya, cuman tidak ditulis. Jadi kalau kita tidak turuti sakit kita, saya nggak mau tidur, nggak mau, coba ngapain, pokoknya saya paksa itu, dia tetap ketiduran. Nggak boleh sombong. Kemudian apa lagi? Petunjuk yang dituliskan ini loh, petunjuk. Ada yang namanya wahyu, ada petunjuk buatan manusia, tapi akal bisa mengerti juga. Contoh, kanan Tegal, kiri Surabaya, kiri Jakarta, petunjuk kan? Anda punya akal, coba, nggak usah, jangan sok ngingkari deh yang demikian. Anda main ke Tegal, ada rambu-rambu, rambu gede, kanan Tegal, kiri Jakarta, biar yakin betul. Di Tegal ditunggu, ada orang ngasih duit 100 juta, coba, ada rambu-rambu, kanan Tegal, baca. Anda punya akal, Anda butuh duit, coba belok kiri apa belok kanan, coba jujur, nggak usah menghayal yang macam-macam. Kenyataan, Anda butuh uang, utangnya banyak, sebelum nggak punya utang insyaallah nih, duit kebutuhannya banyak, ada orang ngasih duit 100 juta, itu ada di Tegal, rambu-rambu, kanan Tegal, kiri Jakarta, coba jujur, naik mobil ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kanan Tegal, kiri Jakarta, duitnya di Tegal, ke kanan atau ke kiri? Kanan. Otomatis. Karena apa? Anda ngikuti petunjuk. Lalu kenapa gitu petunjuk? Karena saya berpikir, diberi oleh Allah cara untuk berpikir, dan berpikir betul. Kadang-kadang orang memahami begini susah. Apa tidak percaya orang dengan pikirannya? Ya dibilang saja gila dia, kita selesai. Nggak mau juga dibilang gila. Jadi kalau tidak gila, kamu sadar, akalmu sehat. Baik, kalau akalmu sehat, gunakan akalmu untuk berpikir. Itu rambu-rambu. Ada lagi tulisan, mohon tidak masuk wilayah ini, banyak harimau. Ya jangan masuk, akal Anda sehat, ngerti Anda harimau nerekam. Baik, ini urusan yang dohir yang jelas dulu. Sama petunjuk dari Allah yang menciptakan harimau, yang menciptakan orang yang buat rambu-rambu. Allah mengatakan ini jalan ke surga. Sekarang begini loh ya, rambu-rambu kanan ke Tegal, duit nunggu di sana, kiri ke Jakarta. Baik, akal sehat harus ngikuti, karena saya butuh duit dan saya ngerti Tegal itu ke kanan, maka saya mau tidak mau harus pergi ke kanan, harus ngikuti akal saya, petunjuk yang Allah berikan melalui akal, faham. Tapi lihat, jangan Anda memastikan kalau saya sampai Tegal. Ini ada akdar, ada ketentuan Allah. Kalau ketentuanmu memang sampai Tegal, lancar. Kalau nggak sampai Tegal, macet, bocor banmu, atau jeder masuk rumah sakit Jakarta, nggak sampai Tegal, aneh kan? Makanya jangan sok. Itu maksudnya, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, tugasmu itu menjalankan tugas sesuai dengan petunjuk. Ujungnya nanti Allah yang atur. Kalau pengen ngambil duit, ya belok kanan ke arah Tegal, itu akal sehat, dirimu bener ngikuti petunjuk. Tapi jangan memastikan aku pasti ke Tegal. Oh, belum tentu. Tabrakan jeder rumah sakit Cirebon pun nggak bisa, tato nyampe ke Jakarta. Itulah maksudnya Ibn Athaillah As-Sakandari, sebesar apapun usahamu, jangan kau pastikan bahasanya kau akan berhasil dengan usahamu. Karena apa? Sudah ada ketentuan di situ. Tapi jangan juga kamu berkata, sudah ada ketentuan, kenapa aku berusaha? Lah ini, ya sudahlah, tidur aja lah, kalau bang saya dapat duit ya pasti kaya. Itu pemalas, diamin. Biarpun orang tidak ngerti iman pun, dari pagi sudah kerja kok, itu nggak punya iman misalnya. Yang aku iman kok sok bener nih, yang nggak punya iman pun ngerti, dia harus berusaha. Baik, inilah jadi Ibn Athaillah As-Sakandari setelah menyebutkan bahwa ada di antara kita itu memang diletakkan oleh Allah di makom sebab, harus berusaha. Tapi ingat, jangan sampai dirimu sombong dengan usahamu, dan bahaya sekali kalau orang sudah sombong dengan usahanya. Jadi di berusaha pun kita tetap memohon kepada Allah, berdoa bagian daripada usaha, dan harus yakin bahasanya semuanya ini adalah menjalankan petunjuk. Kalau yang tidak menjalankan petunjuk dari awal sudah dianggap salah. Contoh tadi,
Kalau ke Tegal itu belok kanan, ngambil duit di sana, tak tanya ada orang kok belok kiri, tulisannya Jakarta. Tanya orang dimanapun, asalkan yang ditanya orang berakal, bener ndak saya ngambil duit ke Tegal belok kiri ke Jakarta? Semua bilang kamu salah, tapi saya akan ke sini bakal sampai nanti. Kamu gila. Oh, bukan jalannya kok, aneh bener kamu itu kan gitu. Jadi gitu, artinya ikuti petunjuk. Satu sisi ikuti petunjuk, dan jangan, akan tapi jangan juga pastikan dengan apa yang kamu lakukan dari usahamu itu dirimu pasti mendapatkannya. Nah, ini puncaknya adalah agar kita selalu menyandarkan apapun yang kita lakukan kepada Allah. Itulah makna la haula wala quwata illa billah. Jadi di saat dia sampai kepada keberhasilannya, maka dia tidak akan menjadi orang sombong, dan di saat tidak berhasil dia tidak pernah putus asa. Ini dua hal yang harus diantisipasi, dan oleh bin Athaillah tadi langsung diantisipasi. Sebab ada orang di saat berhasil, apakah dengan kekayaannya dan sebagainya, dia merasa ini adalah jerih payahku, aku sombong, maka menjadi ada orang pelit. Bahkan orang ahli ibadah pun bisa sombong. Aku bisa sholat, sombong dengan Allah, aku sudah sholat begini banyak. Ujub, orang membesarkan amal di matanya sendiri, itu sombong kepada Allah, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu diantisipasi. Sebab ada ujub, penyakit yang baik sekarang ujub, merasa aku bisa, semuanya beres dengan saya. Lupa seolah-olah tidak punya Tuhan, tidak punya Allah. Maka ini masuk wilayah yang sangat berbahaya, wilayah namanya ujub, penyakit yang sangat berbahaya. Sehingga kalau ada orang bekerja mencari duit, tidak menyadari kalau yang memberikan kekuatan adalah Allah, tidak menyadari yang memudahkan adalah Allah, maka dia merasa bahwasanya dia mendapatkan kekayaan dari dirinya sendiri. Maka apa yang terjadi? Dia akan sombong. Untuk infak sedekah pun sulit. Kenapa? Oh, ini usaha saya. Berbahaya. Tapi di sisi lain juga, di saat tidak sampai kepada tujuan, maka dia akan terpuruk, menjadi orang putus asa, dan Allah juga tidak senang orang putus asa. Artinya apa? Teruslah engkau berjalan di dalam makommu. Jika engkau berada di makom sebab, teruslah berusaha, tapi ingat di dalam usahamu itu harus kamu mulai dengan kesadaran bahwasanya ini dengan Allah. La haula wala quwata illa billah. Aku tidak akan bisa melakukan usaha ini semuanya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Terus berjalan dengan Allah. Maka ini menjalankan tugas. Kalau kita tidak mengikuti petunjuk, maka kita dikatakan gila tadi. Akal kita tidak jalan. Tapi jangan sampai di saat orang melakukan sebab tadi lalu lupa bahwasanya yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan keberhasilan kita adalah Allah. Jadi dirimu berhasil secara hakikatnya bukan karena usahamu. Dirimu berhasil bukan karena usahamu. Dirimu berhasil karena Allah menjadikan dirimu berhasil, dan Allah sudah tahu dirimu akan berhasil. Cuman usaha yang kita ambil ini termasuk bagian daripada ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Dan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk sampai kepada tujuannya. Semua orang akan dimudahkan oleh Allah untuk sampai kepada tujuannya. Kalau ahli surga sudah tahu bahwasanya dirimu adalah ahli surga. Amin. Allah tahu kalau anda adalah ahli surga. Allah sudah tahu dari zaman dahulu, zaman azali, kalau anda semua adalah ahli surga. Nah, anda ahli surga, Allah tahu diri anda adalah ahli surga. Maka ahli surga ini sudah tempatnya di surga. Cuman ahli surga ini tentu di dalam menuju surga akan meniti jalan surga. Anda rajin ngaji, anda sholat, dan ini diketahui oleh Allah. Dan Allah maha tahu, dan ini juga ketentuan Allah. Maka usahamu ini adalah bukan untuk merubah takdir, tapi usahamu itu bagian daripada takdir. Doamu adalah bukan merubah takdir, tapi doa adalah bagian daripada takdir. Maka jika engkau telah mengambil bagian daripada takdirmu untuk sampai ke sana, maka engkau adalah orang yang ditakdirkan sampai ke sana. Jadi sudah ditulis oleh Allah begini, dirimu jadi orang kaya. Tapi sebelumnya dimulai dengan runtuh, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bekerja keras sampai kaya. Lah, usaha ini sudah diketahui oleh Allah.
Ada lagi nyungsep melarat, padahal dia adalah macam-macam usaha, tapi usaha malas, tidur, akhirnya tidak dapat apa-apa. Sama secara zahir gampang begini, ada orang yang satu kenyang, yang satu lapar, padahal makanan ada. Kenapa yang satu lapar, yang satu kenyang? Yang menjadikan dia lapar adalah Allah, yang menjadikan kenyang juga Allah. Cuma yang si A kenyang, si B lapar, kawan bersahabat. Si A kenyang, B lapar. Yang menjadikan lapar siapa? Allah. Yang menjadikan kenyang siapa? Allah. Lah kok beda? Adapun ketentuan di sini sama, ini kenyang, ini lapar. Allah sudah maha tahu tentang kekenyangan si A dan laparnya si B. Cuman kalau kita tarik ke belakang, Allah juga tahu si A ini malas, tidur aja, terus karena tidur telat, pondoknya bagi nasinya sudah habis, makanya yang lain kenyang, dialah lapar karena dia tidur. Atau dia malas, nanti aja deh, ayo cepat ambil, enggak deh nanti. Jadi kemalasan dia Allah juga tahu. Allah juga tahu. Yang satu bangun pagi, siap-siap nyiapin piring, ada jamnya ngambil nasi, langsung dia ngambil nasi, lalu dia makan, kenyanglah dia. Lah, mengambil nasi ini juga termasuk bagian ketentuan dari Allah. Dia ketiduran juga ketentuan dari Allah. Jadi kita ini adalah mata rantai, rentetan takdir sampai Anda masuk surga. Itu rentetan takdir. Makanya kalau bicara tentang ketentuan Allah itu jangan sok jadi Tuhan. Kalau Allah sudah tahu kalau dirimu adalah ahli surga, tapi kalau Allah ada si fulan masuk neraka, Allah juga tak tahu. Tapi kalau sekarang kita sok jadi Tuhan, begini Allah berkata, ya kalau memang saya itu ahli surga, biarpun saya maksiat kan tetap jadi ahli surga. Makanya biarin deh maksiat. Kok bisa? Tanyakan, siapa yang bilang ente ahli surga? Siapa yang ngomong ada kabar wahyu turun kepadamu kalau kamu ahli surga, atau bagaimana? Atau sebaliknya, ya biarpun saya ibadah banyak, kalau saya ahli neraka tetap masuk neraka, ya mending tidak usah sholat. Tanyakan kepada dia, siapa yang bilang kamu ahli neraka? Kamu tuh sok tahu. Lah kan sudah ketentuan Allah kan di zaman azal, kalau orang ditentukan neraka, neraka. Iya, itu kan ketentuan Allah, urusan Allah bukan urusanmu. Yang tahu Allah, bukan kamu yang tahu. Kamu tidak tahu apa yang terjadi di akhirat nanti. Jangan ke akhirat, 2 menit ke depan saja tidak tahu loh Anda ini. Anda mau berkedip mata berapa kali setelah ini? Batuk, nafas berapa ini? Tidak ngerti. Jangan sok tahu, 2 menit ke depan saja kita tidak tahu. Jangan sok tahu tentang nanti di akhirat. Maka apa yang harus kita lakukan saat ini? Sesuai dengan petunjuk Allah, dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akal dan syariat. Selesai. Petunjuk, jalani petunjuk ini, maka engkau akan sampai. Kullu muyassarun lima khuliqalah. Kalau memang dirimu ahli surga, maka Allah akan bukan akalmu, memberikan akal kepadamu, kemudian hati yang sadar, kemudian ada petunjuk wahyu, kemudian kamu mengikuti. Di saat dirimu mengikuti, sampailah kepada surga. Ini tugas kita. Termasuk dalam urusan bekerja juga demikian. Kalau memang Allah meletakkan dirimu di maqam sebab, maka bekerjalah sesuai dengan syariat Allah. Bekerja yang halal, bekerja yang halal, terus kumpulkan rizki untuk mencukupi anak istri. Itu termasuk bagian ibadah. Tapi ingat, sebesar apapun usahamu, ketahuilah itu tidak akan keluar dari ketentuan Allah. Kalau jatahmu sehari itu sebulan adalah 2 juta, biarpun jungkir balik juga tetap 2 juta. Hati-hati ya. Wah, tapi saya yang lembur biar tambah berapa? Alhamdulillah tahun ini, bulan ini adalah bukan 2 juta, saya dapat 5 juta. Tapi jatah dari Allah berapa? 2 juta. Lalu dia dapat 5 juta, tenang aja. Masuk rumah sakit anaknya, habis 3 jutanya. Makanya kalau sudah dijatah oleh Allah, ya sudah. Semoga jatah kita jatah yang cukup, lahir batin kita cukup. Baik, ini saja. Mari ya, setelah ini kita tutup. Jalani tugasmu yang berada di makom sebab. Ngambil makom sebab, jalani dengan satu, jalani sebab ini sesuai dengan syariat. Kalau sebab itu tidak sesuai dengan syariat, seperti orang tidak ada sebab. Artinya apa? Bekerja, jangan sampai kita bekerja dengan cara yang haram. Jangan berhujah bahwa aku kan diletakkan oleh Allah di makom sebab, punya anak istri dan sebagainya, karena ini kewajiban. Ya, yang penting aku dapat duit. Ya, nyuri dah, nyopet, ngerampok. Oh, nggak bisa.
Maka bahasa lain yang pernah kami sampaikan, sebaik apapun tujuanmu, jika cara untuk menggapai tujuan tersebut salah, maka dirimu tidak akan sampai kepada tujuan. Sebaik apapun tujuan, tapi kalau caranya salah, tidak akan sampai kepada tujuan. Bangun masjid adalah bagus, hebat. Semua orang mengatakan bangun masjid untuk sholat beribadah kepada Allah bagus, baik. Tapi kalau ternyata kita menggerakkan orang untuk ngerampok bangun masjid, gimana ceritanya? Ngerampok untuk bangun masjid yang nggak diterima oleh Allah, atau menggerakkan wanita untuk melacur, lalu hasilnya untuk bangun masjid yang nggak diterima oleh Allah. Maka tujuan sebaik apapun, jika engkau ambil dengan cara yang salah, maka tidak akan ada hasilnya. Sedekah dengan rezeki yang haram tidak diterima oleh Allah. Mencari nafkah adalah ibadah, tapi kalau dengan cara yang haram tidak akan sampai kepada Allah. Maka dari itu lihat, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, tinggal diri kita menjalani tugas. Lakukan dengan cara yang benar. Dan jatahmu sudah jelas. Jatahmu, rizkimu misalnya 10 juta sebulan, itu jatahmu. Tinggal cara mengambilmu bagaimana. Jika kau ambil dengan cara kiri, maka tetap 10 juta dengan yang haram. Jika kau ambil dengan cara kanan, 10 juta yang kau dapat. Artinya apa? Jatahmu. Makanya ambillah dengan cara yang benar. Sebab apa? Biarpun kita bekerja keras, kalau memang jatah kita seperti itu, tetap seperti itu lah. Karena kita sudah tahu jatah kita dan sudah ditentukan oleh Allah, maka ambillah dengan cara yang benar. Ambil sebab dengan cara yang benar. Jangan sampai gara-gara ngejar tujuan tersebut lalu dia melakukan yang haram, maka tidak akan sampai kepada Allah. Inilah yang ingin disampaikan pesan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan terlalu ambisi mengambil sebab, tapi lalu lupa syariat. Maka yang mengambil sebab lupa petunjuk syariat, maka dia tidak akan sampai, apa yang didapatkan adalah haram dan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.